Halo Virgo, apa kabar? Ini adalah readingan buat kalian semua yang berzodiak Virgo. Dan pembacaan Virgo energy reading kali ini kita akan berfokus pada peruntungan, percintaan, dan kesehatan. Peruntungan meliputi tentang karir, keuangan, dan financial. Ya, sama lah itu dengan keuangan. Sedangkan percintaan juga akan meliputi hubungan-hubungan apa, relationship kita dengan orang, relationship kita dengan pasangan, dengan suami, dengan istri, whatever it is, it's called love. And then kesehatan kita bagaimana, orang-orang yang berzodiak Virgo. Oke. Virgo, seperti kita tahu, orang-orang Virgo lahir pada Agustus tanggal 23 sampai September 22. Virgo juga berelemenkan Earth ya. Ruler dari planet Virgo itu adalah Mercury. Oke, kita lihat dulu. Dan aku kasih disclaimer dulu ya buat kalian yang menonton video ini. Pembacaan ini bersifat general ya. Boleh percaya, boleh tidak. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Oke. Dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil keputusan. Aku ngedapatin kartu thief, pencuri, di dalam peruntungan. Sedangkan di dalam percintaan ada consolation, which is consolation itu adalah kebahagiaan atau mencari kesenangan gitu ya. Atau consolation sebenarnya seeking pleasure. Dan di kartu kesehatannya kita dapat child. Mungkin inner child kalian bakal muncul lagi nih, kenangan-kenangan dalam masa lalu. Oke, kita langsung dulu masuk ke pembahasan energi kalian ini. Ini adalah pembacaan energi reading untuk kalian-kalian yang berzodiak Virgo. Di sini ada thief. Thief di sini menggambarkan peruntungan. Bisa saja kalian disuruh menjaga uang kalian dengan baik, harta kalian dengan baik. Aku ngerasa this is not really good. Kartu thief di sini menggambarkan kalian harus membuat satu securities, keamanan, atau membuat boundaries dengan orang-orang banyak. Bisa saja arah dari kartu thief ini menggambarkan bahwa kalian bakal banyak kehilangan secara finansial. Bisa saja datangnya dari teman, tertipu banyak bisnis, atau ada hal-hal yang sifatnya yaitu tadi thievery, kehilangan, atau kayak sudah mulai ancang-ancang untuk supaya kehilangannya tidak jauh lebih banyak. Kalaupun sekarang kalian ngerasa berada pada posisi yang di atas, ini thief ini menggambarkan bahwa kalian harus berhati-hati. Mungkin banyak orang yang ingin memanfaatkan kalian secara finansial. Pun begitu di dalam karir, aku ngelihat ada iri dengki di dalam karir buat kalian yang berzodiak Virgo. Dan juga kalau memang kalian berusaha, ini hati-hati di apa ya istilahnya itu, dipermainkan oleh atasan atau karyawan sendiri, some kind like that. Thief berarti awareness, yang kartu ini mau kita untuk waspada tentunya dengan siapapun yang masuk dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu percaya 100%, dan bisa saja ini juga sangkutannya dengan hutang piutang. Sebenarnya di dalam kartu thief ini menggambarkan, aku lihat ya, peruntungan orang-orang yang berzodiak Virgo cenderung beruntung, tapi disuruh untuk hati-hati dengan orang-orang yang ingin memanfaatkan atau orang-orang yang ingin ambil kesempatan dari kebaikan kalian. Bisa saja juga thief ini menggambarkan kehilangan sesuatu barang, sesuatu materi, atau suatu uang gitu ya. Ya, aku ngerasa juga ada sifat yang pinjam-meminjam, yang sulit kembali, dan thief ini ngerasa dibohongin, atau ada permainan-permainan yang orang siapkan untuk kamu dan kamu bisa terjebak di dalamnya. Hati-hati. Aku nggak lihat penurunan, tapi disuruh untuk berhati-hati, precaution, atau membangun satu awareness tentang financial yang stability, tentang financial. Kayak kita nggak boleh cepat percaya dengan semua tawaran orang tentang bisnis, tentang investasi. Ini kartu detik. Sedangkan consolation di dalam kartu percintaannya di sini memang kita harus mencari kesenangan di dalam diri kita, di dalam lingkungan kita, terlebih lagi di dalam relationship yang kita sedang jalankan. Kalau kalian nggak melihat ada kesenangan yang bisa kalian raih di dalamnya, aku ngelihat kayak mungkin kalian butuh penyegaran, mungkin kalian itu butuh ngomong heart to heart lagi. Aku sebenarnya melihat di dalam consolation ini bisa saja kalian itu arahnya
memperbaiki keadaan. Itu yang aku lihat. Walaupun ada yang beberapa di antara kalian yang berzodiak Virgo merasa hubungannya berat dijalanin, tapi kalau berbicara ke depan 1 atau 30 hari ke depan, consolation berarti memang perbaikan demi perbaikan, improvement demi improvement, atau komunikasinya akan terjalin lagi jauh lebih baik. It's all about happiness yang bisa kalian buat di dalam percintaan kalian. Atau mungkin yang tadinya nggak ngomong berbulan-bulan jadinya ngomong lagi, atau energi yang kayak mau menyerah satu sama lain dengan keadaan ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Aku melihat akan ada consolation, which is consolation adalah seeking pleasurement, membuat kebahagiaan itu sendiri. Aku ngerasa sebenarnya kalian nggak perlu nunggu kebahagiaan, tapi buatlah ini semua menjadi bahagia. In term di dalam percintaan kalian melihat konflik, aku lihat sebenarnya yang kalian butuhkan hanyalah komunikasi dan keterbukaan. Walaupun di dalam rumah tangga kalian melihat banyak ketidakpastian, yang kalian butuhkan hanyalah komunikasi dan kejujuran ini. Kejujuran tentang bagaimana kalian merasakan perasaan ini, bagaimana kalian mau hubungan ini berjalan seperti apa. Consolation lebih kayak bisa aja kalian akan bersikap masa bodoh dengan semua yang terlihat, tapi nggak bisa. Beberapa di antara kalian juga akan ngerasa mendem gitu ya. Consolation juga sebenarnya arahnya adalah improvement, arahnya adalah seeking pleasure, which is dalam artian seeking pleasure yang kalian temukan akan menemukan kebahagiaan itu sendiri sesuai dengan harapan kalian. This is good card, and then the energy is good. Perbaikan demi perbaikan, pertemuan demi pertemuan, bisa saja hubungan yang tadinya rusak, tidak ada komunikasi, akan terjalin juga komunikasinya. Well, di kesehatan aku ngelihat ada child di sini. Child berarti memang energi yang menggambarkan kalian ini rindu dengan masa lalu, atau merindukan orang tua, atau menahan rasa yang begitu istilahnya menggebu-gebu tentang masa lalu, masa kecil. Mungkin juga child ini menggambarkan pertumbuhan yang baik untuk mental stability dan fisik stability kalian yang berzodiak Virgo. Aku lihat dari kartu child ini berasosiasi dengan kesehatan, harusnya mungkin kalian bisa menjaga kesehatan yang jauh lebih baik. Bisa saja child ini juga menggambarkan kemunduran kalian, kemunduran dari kesehatan yang harusnya tadi kalian tuh prima, karena overthinking dan banyak stres dan banyak obligatori ya, banyak obligate ke satu hal dan hal lainnya, kalian tuh nggak taking care of yourself very well. Jadi bisa aja kesehatan ada penurunan yang aku lihat. Tapi child ini lebih kayak feedback memori dari masa lalu kembali lagi dan membuat kalian itu rindu dengan kampung halaman. Ada juga yang beberapa yang sedang merantau, homesick. Jadi memang kayak memori-memori untuk kembali lagi ke pangkuan ibu atau inner child kita ini bakal timbul lagi. Secara garis besar kesehatan aku lihat sebenarnya cukup prima, tapi memang beberapa di antara orang-orang Virgo harus menjaga kesehatan dengan baik, karena child ini juga menggambarkan awareness, atau sebenarnya juga menggambarkan penurunan. Kalian harus aware dengan bagaimana mental kalian menghandle semua situasi yang ada, bagaimana kalian menghandle masa lalu kalian dengan baik. Ini it's all about mental health. Physically juga aku ngerasa sebenarnya kalian butuh gizi yang baik, makanan yang prima. Sebenarnya child ini juga menggambarkan pertumbuhan, which is kalau kalian makan makanan yang real food, ini akan membantu kalian secara fisik grow. Ya, beberapa di antara orang-orang Virgo juga pasti makannya sembrono, makan junk food. Itu kenapa kartu child ini keluar lagi. Kalian harus detox secara mental, detox secara fisik. Makan makanan yang sehat, berpikir positif, sudah harus ya membuang masa lalu yang toksik. Mungkin juga child ini berlaku untuk kalian yang sekarang kalut gitu ya, banyak pikiran. Cobalah untuk berpikir seperti anak-anak, melepaskan emosional yang memang harus kalian lepaskan supaya tidak terikat dengan hal ini gitu ya. Oke, itu tadi quick energy readingnya. Sekarang kita lihat bagaimana arkana mayornya berkata tentang si peruntungannya, meliputi keuangan, and then rezeki ataupun karir. Aku melihat ada King of Pentacles and Queen of Cups. Sedangkan di percintaan ada Strange. It's all about Strange. It's all about waiting. Kita harus nunggu lagi, bersabar lagi, bertahan dengan keadaannya yang mungkin berat buat kita. Ada The World. Untuk mendapatkan achievement memang kita harus nunggu dan bersabar ya di dalam percintaan. Bagaimana dengan kesehatannya? Ada Ace of Wands.
And then ada Two of Pentacles, Ace of Wands, and Two of Pentacles. Oke, kita masuk dulu di pembacaan bagaimana peruntungan orang-orang Virgo di 1 atau 30 hari ke depan. Ada King of Pentacles. King of Pentacles ini berbicara tentang bagaimana kalian tuh disiplin dengan diri kalian sendiri. Bagaimana kayak kalian tuh ngedapatin protektif atau membuat proteksi ya terhadap harta-harta yang memang kalian sudah buat, yang sudah kalian kumpulkan. Jangan sampai ada orang minta tolong dan kalian termakan bujuk rayu. Ini yang aku tangkap. Kalian tuh nggak enakan nantinya. Even ke keluarga sendiri kalian akan berkorban. Kalau bisa kepala kalian penggal nih, kalian juga bakal kasih. Ace of Pentacles. Yet, aku ngerasa kalian dapatin security, nggak dapatin abundance yang kalian mau, nggak dapatin apa ya istilahnya, keamanan, kenyamanan tentang harta benda yang kalian kumpulkan. Tapi at the same time kalian ini rapuh kalau ngelihat orang yang sedang bersedih. Itu memang Virgo itu kayak mimi peri ya. kayak mau menolong semua orang, bahkan dia kayak bakal nggak segan-segan mengorbankan diri dia sendiri untuk kepentingan orang. Itu memang orang-orang Virgo terlihat seperti itu. Dia nggak akan segan untuk ngebantu orang kalau memang dia lihat dia bisa ngebantu. Ini which is sebenarnya King of Pentacles tidak melarang kalian untuk ngebantu siapapun. Kartu ini mau kalian untuk membuat precaution ya, membentengi dari penipuan-penipuan dari orang yang ingin memanfaatkan kalian. King of Pentacles juga sebenarnya arah abundance, Kak. Aku ngelihat banyak dari kalian yang sedang berusaha keras gitu ya. Yet kalian sudah ngerasa bosan dengan usaha kalian nggak ngelihat ada pertumbuhan yang baik. Percayalah kalau kalian bertahan dengan semua keraguan dan ketakutan kalian bakal ngedapatin King of Pentacles ini, which is abundance yang kalian mau, keberlimpahan yang kalian inginkan dalam segi finansial, dalam segi karir. Mungkin karir memang harus banyak bertahan karena Thief ini juga aku ngelihat beberapa di antara kalian yang sedang berkarir saat ini mengalami banyak pengkambing hitaman, dibuat supaya mungkin tidak nyaman di dalam pekerjaan. Ini yang aku lihat. Tapi percayalah kalau kalian bertahan dan tidak menggunakan kekerasan di dalam berkarir, pasti kalian akan ngedapatin security yang kalian mau, keamanan yang kalian mau gitu. Queen of Cups di sini berbicara tentang bagaimana kalian tetap calm, tetap tenang di dalam semua problem yang terdapat pada financial situasi atau dalam karir situasi. Ya, aku ngelihat kalian dituntut untuk tetap tenang, mengikuti intuisi kalian terus, jangan kayak banyak kemakan feedback orang lain jadi kayak mengganggu kinerja kalian. Queen of Cups juga berarti memang ada stability yang bisa kalian dapatkan ya. Queen of Cups juga berarti akan ada banyak bantuan buat kalian yang ngerasa kalian ini sendiri. Percayalah, ini bakal datang bantuan dari segala arah untuk ngedapatin apa yang kalian mau. Pun juga sebenarnya kalian membuat banyak bantuan ke orang lain dan kalian juga akan ngedapatin hal yang sama dan porsinya tidak akan kurang menurut aku, teman-teman. So buat kalian Virgo kali ini aku ngerasa sebenarnya ya, secara finansial kalian tuh nggak akan kurang, tapi kalian akan dimanfaatkan oleh banyak orang. Ini yang terjadi nanti dan kalian harus berhati-hati itu. Well, aku nggak bilang kalian nggak harus memberikan semuanya, nggak harus berlaku baik ke semua orang, tidak. Kalau kalian ngerasa memang dia butuh banget bantuan dari kalian, silahkan. Tapi nggak perlu harus semuanya. Orang pinjam 1 juta jangan dikasih 1 juta, kasih 500, sisanya biarkan dia berpikir kemana. That's all about help. Kita nggak bisa menolong semua orang, bahkan kita berkorban, orang akan terus ngerasa kurang gitu. Paham ya buat orang-orang Virgo? Aku ngerasa stabil banget finansial dan kalian bakal ngerasa aku punya banyak uang nih, aku bisa ngebantu orang. Itu yang akan kalian rasakan nanti. Which is ada Queen of Cups. Yang kalian butuhkan hanyalah tenang, santai, sabar, pantau, dan gak perlu bertindak macam-macam tentang bagaimana situasi finansial orang lain. Hanya fokus ke dalam diri kalian sendiri dan jangan terlalu terlibat dalam drama-drama yang terdapat pada karir. Ini yang aku tangkap. So, sekarang di dalam percintaan, yes, ada The Strength di sini menggambarkan kalian tuh harus bersabar. Gak bisa semua ini ya, nggak bisa semua ini berlaku dalam satu malam gitu. Kalaupun ada konflik ya, aku ngelihat memang jangan mudah untuk mengatakan pisah, jangan mudah untuk mengatakan cerai. Atau sebenarnya ya, situasi yang saat ini juga pelik. Percayalah, consolation ini menggambarkan terbit terang setelah gelap. Ini yang terjadi. The Strength ini mau kalian untuk punya kesabaran. Nunggu lagi lebih lama nggak apa-apa. Kayak kalian memang akan diuji di dalam percintaan untuk lebih sabar, lebih tenang, lebih kayak calm down, ngikutin lagi ritmenya, ngikutin lagi dramanya. Tapi at the end of the day kalian bakal ngedapatin
securitiesness di dalam percintaan yang memang kalian mau gini. The strength ini juga kan menggambarkan sebenarnya banyak hal yang bisa kalian achieve bareng-bareng. The strength ini juga menggambarkan, ya aku ngelihat kayak kalian tuh punya confidence yang sama, energinya sama, banyak keberanian untuk membuat ini semua menjadi benar. Beberapa di antara kalian mungkin berada di fase keraguan, apakah sebenarnya dia itu menginginkan aku atau tidak, apakah sebenarnya dia ini cukup baik untukku atau tidak. Percayalah bahwa Tuhan gak akan salah mengirimkan jodoh buat kalian. Kalian hanya butuh sabar, pantau, lihat bagaimana nanti hasil akhirnya, which is ada the world di sini kakak-kakak semua. Kalian orang-orang yang berzodiak Virgo, the world ini menggambarkan bahwa ada achievement di dalam percintaan kalian. Walaupun kalian tuh melihat banyak kejanggalan di dalam percintaan kalian tetap bertahan, dan itu yang membuat hubungan ini bakal semakin strong gitu ya. Ada komunikasi yang mungkin salah paham yang bisa terjadi pada Virgo, which is itu harus berhati-hati, karena poin dari percintaan yang aku tangkap untuk orang-orang Virgo lebih ke cara kalian menyampaikan perasaan satu sama lain, atau kayak kalian ini akan melihat jarak satu sama lain. Itu yang aku lihat, karena bisa saja orang-orang Virgo bakal berfokus ke materi, mengejar materi daripada percintaan. Itu yang tertangkap dari energinya, which is the world ini sebenarnya kalau kalian masa bodoh ya, ngikutin aja ritmenya, terserah semesta mau ngasih bagaimana alurnya, kisera-sera, ini kalian akan berhasil. Yang masa bodoh malah berhasil, tapi yang terlalu terikat dengan percintaannya bakal kayak ngerasa gagal gitu. Ini energi yang harus kalian serapi. 1 atau 30 hari ke depan kalian harus bersiap-siap, mungkin saja ada perubahan. Tapi menurut aku kalau kalian bertahan dengan semua drama, dengan semua ego yang keluar dari dia, dengan segala macam peraturan yang dia buat, kalian bisa ngedapatin kestabilan. Kalian bisa ngedapatin rasa yang kalian mau. Kalian bisa ngedapatin securitiesness, which is securitiesness in term of relationship. Bisa saja juga beberapa di antara kalian yang sudah menikah, aku ngerasa kalian sedang memantau pasangan kalian dan ada kecurigaan juga di sini. Tapi menurut aku sebenarnya poin di antara kalian berdua adalah kebahagiaan. Karena which is ada consolation di sini menggambarkan kebahagiaan. Itulah yang kalian cari. Jangan lagi curiga. Kalaupun memang sudah ada perselingkuhan, ini saatnya kalian untuk be strange, be courageous untuk mengatakan apa yang memang kalian inginkan. Kalau kalian sudah melihat perselingkuhan, lebih baik cut from now. Karena consolation, lagi-lagi kita berbicara tentang kenyamanan, ketenangan yang bisa kita buat di dalam hidup kita. Kalau kalian ngelihat hubungan ini nggak mampu kalian lakukan, ya menurut aku it's not worth your time, it's not worth your money, it's not worth your struggle. So memang kalau ada perselingkuhan, cut dari sekarang. Jangan lagi nunggu sampai kayak melihat perubahannya. Karena kalau dilihat dari The Strange pun, kalau kalian mau nunggu ya, kalau kalian sudah melihat perselingkuhan, aku rasa mungkin perselingkuhannya akan terjadi, which is you deserve happiness ini. Kalau kalian jomblo, beberapa orang-orang Virgo memang ngerasain jomblo. Percayalah, karena kartu The World sama The Strength ini menggambarkan adalah kalau kalian bertahan dengan kesendirian, kalian ngedapatin jodoh yang tepat di waktu yang tepat. Itu poin yang aku mau sampaikan buat kalian semua yang berzodiak Virgo. So, garis besarnya consolation bahwa akan ada kebahagiaan, akan ada terang setelah gelap. Konflik yang ada mungkin selesai dengan baik sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Itu pun kalau kalian mau bertahan di dalamnya, di dalam kesakitannya, di dalam semua kecurigaannya. The World juga menggambarkan securitiesness, improvement, success atau joy, menggambarkan kebahagiaan, which is connect ke kartu consolation tadi. Kalian menginginkan kebahagiaan, itu yang kalian dapatkan, gitu ya. Dan kita langsung masuk ke child. Di sini menggambarkan bahwa mungkin aja ada energi-energi dari masa lalu yang kembali menghantui kalian, trauma di masa kecil yang mungkin penuh dengan abusing. Aku ngerasa ada energi tersebut di dalam Virgo kali ini, energinya ketangkap banget. And then 2 of Pentacles kalian ini berusaha banget untuk mengatasi mental illness, mental issue. Lagi-lagi kayak ada ketakutan yang datangnya dari trauma masa lalu. Ini yang harus kalian damaikan di dalam diri. As of Wands ini berarti memang membuat As of Wands ini sebenarnya kalian cukup baik, cukup terlihat confidence. Kalian punya energi yang lebih dalam bertumbuh secara mental, tapi mungkin fisik juga kalian terlihat kuat,
tapi di dalam kalian tuh rapuh gitu. Aku ngelihat beberapa di antara Virgo saat ini memiliki masalah isu di mental, terutama tentang bagaimana dia menghandle trauma di masa lalu dengan orang tua, mungkin dengan trauma yang sifatnya abusive mungkin. Ini aku ngerasa hal tersebut, which is sebenarnya di dalam kesehatan aku ngerasa banget energinya bahwa ada kekhawatiran yang mungkin energi itu akan terulang lagi. Dan kalian seharusnya berbahagia karena Two of Pentacles ini menggambarkan akan ada stability, akan ada adaptability. Kalian get over this, feelingnya akan hilang pelan-pelan. Kasih diri kalian waktu, kasih diri kalian stability. Aku lihat kalau kalian mau ya, As of Wands ini menggambarkan kan kalian punya energi nih. Daripada kalian fokus ke sakitnya, think about solution. Saran aku kalau memang ini masalahnya isu di mental, isu dimana ada trauma di masa lalu, mungkin kalian ngebutuhin teman, partner di dalam hidup yang sifatnya adalah figur yang kalian inginkan. Mungkin ada beberapa di antara kalian menginginkan fatherly figure atau motherly figure, which is that's normal di usia yang tua sekarang. Kita ngebutuhin energi figur itu, bahwa di masa lalu kita, di masa kecil kita nggak ngedapetin rasa sayang itu. Nggak apa-apa, cari memang pasangan yang memang bisa ngasih energi tersebut, fatherly figure atau motherly figure, whatever it is, yang bisa menenangkan batin kalian dan kalian bisa memaafkan masa lalu kalian dengan baik gitu ya. Two of Pentacles ini berbicara tentang keseimbangan, harus beradaptasi dengan semua rasanya, harus kayak lebih balance lagi dengan pemikiran yang kalian buat. Ini nggak bisa lagi kita berfokus pada masa lalu, teman-teman Virgo. Kalau kalian masih berfokus pada masa lalu, kalian nggak akan growth secara finansial. Pun juga dengan percintaan, kalian akan terus comparing masa lalu kalian dengan yang masa sekarang. So, fisik aku ngerasa so-so. Mental aku ngerasa very downing. So kalian benar-benar harus membuat satu jalan ya, solusi, cari teman, pergi keluar, atau bisa kalian pergi liburan, cari pasangan yang memang kalian inginkan sesuai dengan figur yang kalian mau. Which is kesehatan bisa aja arahnya kita merindukan masa kecil kita, atau ada traumatis di dalam masa kecil yang yang sifatnya yaitu verbally abuse atau physical abuse yang masih terikat sampai sekarang beberapa di antara kalian. But it will heal, it will pass, give it time. Time will always heal us. Ada Eight of Cups, sorry aku tadi shuffle. Ada Eight of Cups di sini berarti memang leaving behind. Ini waktunya kita meninggalkan versi lama kita, orang-orang Virgo. Kalau berbicara tentang Virgo, Virgo berasosiasi ke Mercury. Kalau ngomongin Mercury ini tentang ekspansif, tentang bagaimana kita membuat perubahan di dalam hidup, tentang bagaimana Mercury ini berani dalam mengkomunikasikan apa yang memang kalian mau, tentang bagaimana berproses secara mental, bertumbuh secara dewasa. Dan ini menggambarkan kalian itu selalu menggunakan logik. Kalau kalian bisa nilai semua dengan logik dan kalian lihat bendanya apa, figurnya apa, baru kalian percaya. Mercury ngomongin itu tentang bagaimana kalian memproses informasi, bagaimana kalian itu harus jujur tentang apa yang kalian ingin utarakan, bagaimana perasaan kalian dan kalian ngenahan itu tentang bagaimana Mercury ini meruling orang-orang Virgo untuk keras dalam pendirian. Eight of Cups berarti ini sudah waktunya kalian melepaskan energi dari masa lalu. It's all about past life kita, luka batin yang harusnya kita sudah nggak perlu lagi mikirin ini. Sudah waktunya kita nggak boleh lagi berfokus pada itu, nggak boleh lagi sakit. Kalau kita memfokuskan pada sakitnya, kita nggak bisa growth secara finansial, which is kita akan terus dimanfaatkan oleh orang ini. Ada Thief tadi kan. Sedangkan di dalam percintaan, kalau memang kalian ngerasa this is toxic relationship, ini waktu yang tepat untuk leaving behind for good. Dan di dalam kesehatan, kalau memang di dalam kesehatan kalian ngerasa ini datang dari diri kalian sendiri, Eight of Cups, tinggalkan energi dari masa lalu, tinggalkan semua perasaan-perasaan yang nggak enak. This just need times. It's all about times. Times will always heal
us. Oke, Virgo cukup beruntung financially, dalam percintaan juga cukup beruntung, dalam kesehatan you need to aware about this. Oke, hati-hati, mungkin orang-orang akan memanfaatkan kalian, orang-orang Virgo 130 hari ke depan. Oke, energi reading kali ini aku rasa cukup. Terima kasih, semoga pembacaan ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar ya video ini. Terima kasih, namaste, salam kedamaian, om santai-santai, om nimo budaya, bye bye from now, I love you. What a good reading.